Kalau kita ngomongin sejarah pemikiran Islam, ada satu nama yang selalu memicu perdebatan sengit, Ibnu Arabi. Buat sebagian orang, namanya itu agung banget. Tapi buat sebagian lagi, namanya justru bikin geram. Dia ini seorang mistikus, filsuf, sekaligus penyair yang warisannya tuh masih jadi bahan omongan panas sampai detik ini. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia kontrasnya. Di satu sisi, para pengagumnya ngasih dia gelar-gelar paling terhormat. Muhyiddin, sang penghidup agama, dan Al-Syekh Al-Akbar, sang guru terbesar. Keren banget kan? Tapi di sisi lain, para pengkritiknya nggak main-main. Mereka menuduhnya sebagai penyesat, bahkan kafir, karena ide-idenya dianggap sudah kelewat batas. Pertanyaannya jadi begini, gimana ceritanya satu orang yang sama bisa jadi wali agung bagi sebagian orang, tapi sekaligus jadi penyesat berbahaya bagi yang lain? Nah, buat ngertiin ini, kita harus mundur dulu, kembali ke awal mula hidupnya. Oke, untuk menemukan jawabannya, perjalanan kita mulai dari abad ke-12 di Andalusia, atau Spanyol sekarang. Dulu, tempat ini jadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang lagi mekar-mekarnya. Dan disinilah kisah luar biasa Ibnu Arabi dimulai. Ibnu Arabi ini lahir dari keluarga kaya raya, ayahnya pejabat tinggi. Jadi masa remajanya di Sevilla itu ya isinya pesta, musik, pokoknya senang-senang. Dia sendiri bahkan nyebut masa itu sebagai masa kebodohan atau jahiliyah. Tapi semua itu berubah 180 derajat. Waktu lagi menyendiri buat ibadah, dia tiba-tiba ngalamin sebuah pengalaman spiritual yang dahsyat banget, yang dalam tradisi sufi disebut fana atau peleburan diri dengan Tuhan, dan sejak saat itu, hidupnya berubah total. Kabar soal anak muda yang tiba-tiba dapat pencerahan spiritual ini nyebar cepet banget sampai ke telinga filsuf paling hebat di zaman itu, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini kan orang yang sangat rasional, logis. Dia penasaran setengah mati, kok bisa ada remaja ngaku dapat pengetahuan lewat jalan yang sama sekali beda dari logika. Akhirnya, dia minta ketemu langsung. Dalam pertemuan legendaris itu, sang filsuf besar nanya, pencerahan yang kamu dapat apakah hasilnya sama dengan yang kami capai lewat akal dan logika? Jawaban Ibnu Arabi muda ini singkat, padat, dan super misterius. Ya dan tidak. Konon, jawaban itu bikin Ibnu Rushd pucat pasi dan gemetar. Dia sadar ada sebuah dimensi pengetahuan lain yang ternyata nggak bisa dijangkau cuma pakai akal. Nah, jawaban misterius tadi itu ya dan tidak, akarnya ada di inti ajaran dia. Sebuah konsep yang jadi sumber kekaguman, sekaligus sumber kontroversi terbesar sepanjang sejarah. Ini dia wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Gampangnya gini deh, ajaran ini bilang kalau di dunia ini yang benar-benar ada secara hakiki itu cuma satu, yaitu Tuhan. Terus alam semesta ini, kita semua ini apa? Kita ini ibarat cerminan atau manifestasi dari wujud yang satu itu. Jadi bukan sesuatu yang terpisah darinya. Tapi jangan salah ya, ini bukan sekedar teori filsafat yang rumit dan kaku. Justru yang paling menarik adalah, ide sebesar ini ternyata diilhami dari sebuah pengalaman yang sangat manusiawi, yaitu cinta. Waktu di Mekah, Ibnu Arabi ketemu seorang perempuan bernama Nizam. Nizam ini bukan cuma cantik, tapi juga cerdas luar biasa. Ibnu Arabi benar-benar terpukau. Tapi buat dia, rasa kagumnya ini bukan cinta duniawi biasa. Dia melihat keindahan Nizam sebagai jendela untuk bisa merasakan langsung keindahan sang pencipta. Jadi, cinta pada ciptaan itu bisa jadi jalan untuk mencintai sumber dari segala ciptaan itu sendiri. Nah, gagasan-gagasan kuat inilah yang lahir dari pengalaman spiritual yang mendalam dan diekspresikan lewat puisi-puisi cinta yang pada akhirnya menciptakan sebuah warisan yang, ya, memecah belah. Selama pengembaraannya keliling dunia Islam, dari Spanyol sampai ke Suriah, dia itu produktif banget. Para peneliti memperkirakan dia nulis lebih dari 350 buku dan risalah sepanjang hidupnya. Bayangin, dari ratusan karyanya, ada dua yang paling terkenal. Pertama, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ini semacam ensiklopedia raksasa yang isinya semua ilmu spiritual dia. Dan yang kedua, Fusush Al-Hikam. Kitab yang lebih ringkas, tapi isinya padat banget. Nah, yang bikin heboh, kitab kedua ini diakuinya, dia terima langsung dari Nabi Muhammad dalam mimpi. Pengakuan kayak gini kan, yang bikin ajarannya makin sakral, sekaligus makin kontroversial. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa sih dia dianggap wali? Karena dia menawarkan jalan cinta dan pengenalan batin yang dalam banget untuk menuju Tuhan. Terus, kenapa dianggap penyesat? Nah, disinilah letak radikalnya pemikiran Ibnu Arabi.
Teologi Islam pada umumnya saat itu sangat menekankan tanzih, konsep bahwa Tuhan itu maha transenden, benar-benar terpisah dan berbeda dari ciptaannya. Gagasan wahdatul wujud dianggap menantang batas ini. Bagi para kritikusnya yang paling vokal, seperti Ibnu Taimiyah, ini adalah ide berbahaya yang mengaburkan garis tegas antara sang pencipta dan ciptaan, bahkan berisiko dianggap panteisme. Setelah perjalanan hidup yang luar biasa panjang, mengembara dan mengajar di mana-mana, dia akhirnya menetap di Damaskus. Di sanalah dia wafat dengan tenang, tapi dia meninggalkan gelombang pemikiran yang sampai sekarang nggak pernah benar-benar surut. Pada akhirnya, warisan Ibnu Arabi ini seolah memaksa kita untuk merenungkan lagi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau Tuhan adalah satu-satunya realitas sejati, lalu di mana sebenarnya letak garis pemisah antara kita, ciptaannya, dengan dirinya? Sebuah pertanyaan yang mungkin akan terus bergema selamanya.